Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Edi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur karena Allah SWT pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Meli Sapira, yang kedua Rioni Rahma, yang ketiga Ella Ernawati, dan terakhir saya Kurniawan Putra. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada presiden pertama untuk menyampaikan. Kepada presentator pertama dipersilakan. Baik, Bagaimana? di sini saya sebagai presentator Ya, silakan. pertama. Sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Adapun tujuan, manfaat, dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Yang pertama, tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana atau ilmuwan NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEX. Secara khusus, tujuan pendidikan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan manusia yang berkualitas, berimtak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan. Kemudian yang kedua, manfaat pendidikan Pancasila. Mempelajari pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk memahami dan memperoleh pengetahuan Pancasila secara baik dan benar, dalam arti yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Setijope 2009 menjelaskan secara yuridis, konstitusional, yaitu mengingat Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia termasuk melandasi hukum yang berlaku. Secara objektif ilmiah artinya Pancasila dasar negara adalah suatu nilai kerohanian. Objektif artinya Pancasila bukan milik subjek tertentu, tetapi milik semua manusia, semua rakyat dan bangsa Indonesia. Ilmiah berarti dinalar melalui akal sehat atau logika. Artinya ajaran Pancasila bukan hanya doktrin belaka yang harus diterima, akan tetapi dirasa kehadirannya secara logis. Untuk memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Pancasila yang baik dan benar, sebagaimana dimaksud di atas, maka dibutuhkan upaya, yakni salah satunya melalui pendidikan Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya, berpikir rasional, serta peduli dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta diupayakan dapat mengaktualisasikan nilai tersebut dalam berbagai macam kehidupan, baik pada saat menjadi mahasiswa maupun setelah menyelesaikan studi dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat nantinya. Mahasiswa sebagai insan dewasa yang akan menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional nantinya harus dibekali dengan sejumlah pengetahuan berkaitan dengan Pancasila atau learning to know, kemampuan untuk berbuat baik dalam segala bidang sesuai dengan nilai Pancasila atau learning to do, serta kemampuan menjadikan nilai Pancasila sebagai proses hidup dan berkehidupan bersama atau learning to be and learning to live together, hari ini dan hari esok. Manfaat pendidikan Pancasila di atas menggambarkan pada pembentukan kompetensi yang mencakup pada pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Dalam UU nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 tentang pendidikan tinggi dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pertama agama,
kedua Pancasila, ketiga kewarganegaraan, dan keempat bahasa Indonesia, yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baik pada program sarjana maupun diploma. Sebagai mata kuliah wajib, mata kuliah pendidikan Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Dasar pendidikan nasional yakni Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar kerohanian pendidikan nasional mengandung arti bahwa segala pelaksanaan pendidikan harus bermuara pada pembentukan karakter manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pendidikan nasional mengandung makna baik secara filosofis, substantif edukatif, sosiopolitik, maupun secara praksis pedagogis dan andragogis. Winata Putra, US 2009 menjelaskan makna-makna tersebut sebagai berikut. Yang pertama, secara filosofis, sistem pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, secara substantif edukatif, sistem pendidikan nasional harus bertujuan menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diamatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, secara sosiopolitik, manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu harus menjadi individu anggota masyarakat, individu anak bangsa, dan individu yang kolektif nasional mau dan mampu membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang terakhir, secara praksis pedagogis dan andragogis. Sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus diwujudkan sebagai proses belajar anak dan orang dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang bersifat konsentris tentang Pancasila. Belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, dan demokratis, dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ella. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meli Safira. Kepada Meli, dipersilakan. Terima kasih moderator sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk PPT-nya untuk dijalankan kepada materi yang kedua. Ya, saya akan memaparkan perihal materi kedua, yaitu alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Alasannya diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan-perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa kita, yaitu Indonesia, dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selain itu, dekadesi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan bahwa pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila tersebut. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat di Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasari yang dijadikan peraturan atau dasar-dasar dari norma-norma yang berlaku dalam Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa dijadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma seperti hukum dan
seperti hukum yang dijalankan di dalam penyelenggaraan negara. Kehidupan kampus, seperti yang kita tahu, merupakan awal pembentukan karakter seorang mahasiswa. Setiap kampus di Indonesia mengupayakan kepada mahasiswanya untuk selalu berpegangan teguh pada norma dan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berakhlak dan berjiwa kritis dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menyukseskan terbentuknya suatu moral yang baik, berbagai universitas di Indonesia menerapkan suatu kebijakan, yaitu dengan adanya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam membangun jiwa nasionalisme dan bermoral karena butir-butir Pancasila mengandung makna mendalam dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Lewat kegiatan pendidikan ini, diharapkan peserta didik menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan sesuai manusiawi dan alamiah, tidak saja lewat pengalaman secara pribadi. Nilai-nilai moral Pancasila tidak untuk sekedar dipahami, melainkan untuk dihayati. Oleh karena itu, penyerapan nilai-nilai moral Pancasila bukan lewat proses indoktrinasi. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung pengembangan karakter manusia. Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi seperti kita ini sangat penting artinya, karena merupakan proses lanjutan pembentukan karakter bagi manusia di mana akan berlangsung sampai manusia itu menemui ajalnya. Baik, silakan dilanjutkan kepada PPT, materi PPT selanjutnya, slide selanjutnya, tolong. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain, satu, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Di sini yang dimaksud kesadaran gaya hidup sederhana, janganlah kita sebagai masyarakat sudah mencintai produk luar dan kita pun hidup berfoya-foya. Itu sangat merugikan bagi diri kita sendiri maupun negara. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan atau solidaritas nasional. Janganlah kita terpecah hanya karena masalah yang dapat kita selesaikan dengan cara damai. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Di sini, menurut saya, sebaiknya kita mulai memfilter bagaimana pergaulan yang baik, bagaimana pergaulan dari barat yang justru merusak pergaulan dari dalam negeri yang bagus. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, seperti keadilan di Indonesia yang mungkin kita tahu banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Mohon maaf, tolong slide selanjutnya. Penegasan tentang pentingnya ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila ada dalam pasal-pasal berikut, seperti pasal 35 yang telah disebutkan pada materi sebelumnya. Pasal 35 ayat 3 yang menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Serta pada pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melisa Pira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rioni. Kepada Saudara Rioni, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero, yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya,
Pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, pembaruan, dan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Sumber yuridis pendidikan Pancasila Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya penyelenggaraan pemerintahan dengan negara harus berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang Law Enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, para gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum, formil, dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial, order, dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Selanjutnya adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Sumber politik pendidikan Pancasila, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila, adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa kita. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu mengformulasikan saran-saran mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaedah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal? Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo 1998 yang mengatakan sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seorang atau sekelompok orang atas dasar nama di mana menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini, mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat sehingga bisa memberikan kontribusi yang konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Reoni. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, Pancasila adalah sebagai ideologi dan pedoman negara kesatuan Republik Indonesia harus memahami dan melestarikan di kehidupan sehari-hari. Kata Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia dan untuk ini masyarakat Indonesia perlu memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Pancasila yang baik dan benar sebagaimana dimaksud di atas, maka dibutuhkan upaya yakni salah satunya melalui pendidikan Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri, berpikir rasional serta peduli dalam melestarikan permasalahan bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta diupayakan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai macam kehidupan, baik pada saat menjadi mahasiswa maupun setelah melestarikan studi dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat yang nantinya di setiap menjaga keutuhan Pancasila sebagai pedoman hidup untuk berbangsa dan bernegara. Baik, mungkin sekian prestasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.